Mayang merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Video yang dikirimkan oleh Rita memperlihatkan kedekatan Akila dan Hari di teras kafe. Melihat itu, Mayang seolah kehilangan kendali. Ia tahu persis siapa Hari sebenarnya, dan kehadirannya dalam hidup Akila bisa menjadi ancaman besar. Semua rahasia yang selama ini disembunyikannya dengan rapat kini berada di tangan Hari. Jika lelaki itu berbicara, seluruh hidup Mayang bisa hancur seketika. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mayang mencoba mendekati Akila dengan cara berbeda. Ia menyingkirkan sikap dinginnya dan mulai menunjukkan perhatian yang belum pernah Akila rasakan sebelumnya. Senyumnya lebih lembut, kata-katanya lebih hangat, dan setiap tindakannya dipenuhi kasih sayang yang terasa asing bagi Akila. Akila sempat bingung dengan perubahan itu. Selama ini, ibunya lebih peduli pada bisnis dan ambisi pribadi. Kini, tiba-tiba ia mengajak makan malam bersama, sesuatu yang sudah sangat lama tidak mereka lakukan. Bahkan sejak Akila masih duduk di bangku sekolah dasar. Yang lebih mengejutkan lagi, Mayang meminta maaf. Ia mengakui kesalahannya, terlalu fokus pada pekerjaan, hingga mengabaikan perasaan dan kebahagiaan anak semata wayangnya. Akila merasa terharu. Namun di balik semua itu, kecurigaan mulai muncul. Kenapa tiba-tiba ibunya berubah begitu drastis? Apakah ini sekadar rasa bersalah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Sementara itu, Mayang sibuk mencari cara untuk memastikan bahwa Hari tidak membocorkan rahasianya. Ia sadar, selama Hari masih dekat dengan Akila, kemungkinan terbongkarnya masa lalu akan semakin besar. Ia harus menemukan cara agar lelaki itu menjauh, tapi tanpa membuat Akila curiga. Ketakutan Mayang makin menjadi ketika menyadari satu hal. Hari tak melakukan apapun secara langsung. Ia tidak mengancam, tidak menuntut, tapi justru itu yang berbahaya. Hari semakin dekat dengan Akila. Dan kita tahu, Hari bukan sembarang pria. Ia punya tujuan yang jelas, menumpas segala bentuk kejahatan di dunia digital, terutama jika itu menyangkut orang-orang yang ia sayangi. Hari bukan hanya seorang hacker, tapi sosok dengan prinsip kuat yang memilih bertindak diam-diam. Ia mengamati, mengumpulkan informasi, dan bertindak di saat yang tak diduga. Salah satu rahasia terbesar yang ia simpan adalah bahwa selama ini dialah pengirim pesan-pesan anonim kepada Akila. Pesan bijak yang selalu datang di saat Akila merasa bimbang, diliputi kecemasan, atau nyaris menyerah pada pikirannya sendiri, terutama soal hubungannya dengan Mohan. Akila yang kerap merasa cemburu saat melihat Mohan bersama model lain dalam sesi foto, seringkali terjebak dalam overthinking. Tapi setiap kali ia merasa hilang arah, selalu ada pesan misterius yang membantunya berpikir lebih jernih. Hari tak pernah berharap Akila tahu bahwa semua itu datang darinya. Ia hanya ingin membantu dari kejauhan, memastikan Akila tak terjebak dalam emosi, dan tetap bisa melihat kenyataan dengan objektif. Tapi situasi kini makin rumit antara dirinya, Mayang, dan rahasia besar yang ia ketahui. Hari sadar ia tak bisa terus bersembunyi. Waktu untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Cepat atau lambat, Akila akan tahu siapa dirinya sebenarnya dan kenapa ia begitu peduli. Yang belum Hari putuskan hanyalah kapan dan bagaimana ia akan mengatakannya. Apakah ia akan menunggu Akila menemukan semua petunjuk sendiri, atau jujur mengaku langsung? Di sisi lain, Mayang semakin terjebak. Keberadaan Hari bukan hanya ancaman bagi masa lalunya, tapi juga bisa menghancurkan semua rencana yang selama ini ia bangun. Ia tahu, jika Akila mengetahui kebenaran dari Hari, segalanya bisa berakhir. Bahkan Akila mungkin tak mau tinggal bersamanya lagi. Sementara itu, Mohan tengah merasakan kebahagiaan luar biasa.
Kabar dari manajer Catalina membuatnya terkejut. Ternyata para klien menyukainya, bahkan memberinya tawaran proyek baru. Bagi Mohan, bekerja sebagai model bukanlah impian awal, tapi sekarang ia melihat peluang besar di sana. Ia tak peduli apakah proyek itu akan kembali melibatkan Catalina atau tidak. Yang penting baginya adalah bekerja secara halal dan mandiri tanpa merepotkan siapapun. Sejak awal, Mohan sudah bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa bertahan dengan usahanya sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada Akila bahwa ia layak bukan hanya sebagai pacar, tapi sebagai lelaki yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tawaran proyek ini adalah langkah besar, dan lebih dari itu, Mohan masih memegang janjinya kepada Akila. Dulu, Mayang pernah berkata bahwa ia ingin melihat bukti keseriusan Mohan. Salah satu bentuknya makan malam mewah bersama. Meski bukan permintaan langsung, Mohan tahu itu adalah tantangan. Dan hari itu, dengan gaji sebesar 50 juta rupiah yang baru saja cair, ia merasa waktunya sudah tepat. Pertama, Mohan ingin melunasi utang kepada Fatah yang pernah membantunya melunasi uang sekolah. Bagi Mohan, itu bukan pemberian, melainkan utang yang harus ia bayar sebagai bentuk harga diri. Ia berencana menemui Fatah dan menyerahkan uang tersebut. Ia ingin hidup tanpa beban moral. Meski Fatah mungkin tak menganggap itu sebagai hutang. Kedua, Mohan semakin yakin untuk memenuhi tantangan makan malam bersama Mayang. Ia tak ingin mengecewakan Akila yang selama ini selalu mendukungnya. Ia tahu mendapatkan restu dari Mayang adalah sesuatu yang sangat penting bagi Akila. Dan jika itu berarti Mohan harus bekerja lebih keras, ia akan melakukannya tanpa ragu. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, Mohan sadar semakin ia sukses, semakin besar pula tantangan yang akan datang. Ia harus tetap waspada, terutama dalam menjaga hubungan dengan Akila. Catalina masih ada di sekitarnya, dan Akila punya sifat posesif terhadap Mohan. Ia tak ingin kehilangan Akila hanya karena kesalahpahaman. Bagi Mohan, ini adalah awal dari perjuangan panjang. Ia sudah melangkah sejauh ini, dan kini ia harus terus maju menghadapi apapun yang menantinya.